yang berasal dari Pulau Lak. Bapak mama suka kaseng suka ka, mantri mabeta kaseng ka. Hari ini Cornelius Tuaman hadir dengan pasangan ini, bisa angka bapak dan mama pemuka selama ini. Selama 10 tahun katong tunduk semua lah. Pejabat dari kabupaten datang katong Madalang tunduk pak. Hari ini bapak dan mama terima beta kasengka. Bapak dan mama tabu datang, bapak dan mama jalan ini padang jalan maju sedikit. Katong bersyukur Pak Tuhan Yesus toh. Bersyukur Pak Tuhan Yesus karena memang banyak yang calon, tetapi atas izin Tuhan dan para leluhur kita di atas negeri ini, mandat itu jatuh per anak laki-laki kecil sebuah sabiji. Hari ini beta mau bilang bapak mama bahwa kalau hari ini selain partai Nasdem ada di kedua ini, hitung-hitungan politik beta sudah selesaikan barang ini. Bapak mama waktu pemilihan kemarin itu beta pun kampanye toh, ada yang dengar keseng. Hitungan ini sudah selesai. Hari ini beta mau bilang beta sudah hitung barang ini selesai. Jadi kalau bapak mama saya ikut beta di belakang, selesai barang-barang. Mari kita gabung kekuatan sudahlah, kasih menang Don Dua ini. Karena Don Dua ini bupati dan wakil bupati yang sementara. Jadi marilah kita atur barang ini baik-baik demi dan untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Hari ini kita saya bicara orang per orang, saya bicara beta pun pribadi, saya bicara kawan-kawan yang lain pun pribadi. Tapi hari ini kita bicara pulau ini, keberlanjutan hidup dari anak cucu kita harus kasih dulu barang ini baik-baik. Karena kenapa Bapak Ibu? Pulau Lakor itu adalah pulau penyangga pembangunan ibu kota Kabupaten Maluku Utara. Dia penyangga. Hari ini mau begitu banyak, tapi kalau Lakor Bapak Bupati dan Wakil Sembangun Kabupaten yang beda ini terlihat akan bagus. Ada yang marah-marah bilang kata, ada dua ini, Sembangun ini, Sembangun itu. Ya iyalah, ketong mau marah dong berdosa pak. Ketong berdosa, kenapa? Kenapa ketong boleh marah dan dua ini? Karena perintah undang-undang sesuai hasil priorisasi kan 5 tahun. Tapi di tengah perjalanan potong jadi 3 tahun. Ya toh? Potong 3 tahun COVID-19 nenek moyang ini dia datang ke setelah bulan bareng-bareng. Hanya 3 tahun pemerintahan itu potong jadi 2 tahun, kurang lebih 1 tahun lebih lah. Lalu 1 tahun kurang ini kata mengharap bikin apa di pulau ini? Belum cukup waktu. Jadi bukan soal sembangun pulau ini, tapi waktunya sempas. Makanya kalau mau bangun, mau Anto dan dua ini bangun, kasih waktu 1 kali lah itu. Kasih waktu 1 kali lah itu. Katong bersyukur karena hari ini orang Lakor anggota DPRD pilih dan dua ini supaya habislah katong beta dan Don Dua ini bicara Lakorin baik-baik lah, katong dorong apa yang perlu katong buat untuk pulau ini. Ya toh? Jadi kalau kemarin keluarga ada lain marah lain karena momen politik kemarin, hari ini laki-laki sebuah biji areng-areng ini bilang sing ada manfaat katong lain marah lain. Manfaat sing ada, mari sudah rapatkan barisan katong kesemenang Don Dua di Pulau Lak. Bisa keseng? Bisa keseng? Bisa keseng? Beta kira jawaban bapak mama, tete nenek semua itu bagian dari pergumulan bersama. Hari ini sampaikan ke seluruh pelosok negeri ini bahwa mari katong pilih nomor 2 Benyamin Ari. Karena Don Dua pantas bikin lebih baik kabupaten ini. Mungkin demikian, beta bicara singkat. Jangan terlalu banyak bicara. Karena banyak bicara nanti banyak salah. Ya toh? Habis ini katong ada masuk ke tempat lain. Kesempatan yang berikut ada orasi politik dari tokoh Bupati calon yang beta hormati, Pak Kapolsek dan seluruh aparat kepolisian Polsek Lakor,
yang juga kami hormati, Bapak Ibu mungkin Panwas ya, yang melaksanakan tugas negara sesuai perintah undang-undang untuk mengawasi kampanye dari setiap kandidat yang hadir pada saat ini juga yang kami hormati, dan seluruh Bapak Mama, warga Lakor yang berkesempatan hadir di tempat ini maupun yang masih ada di rumah-rumah atau di desa-desa lain yang sangat beta kasihi dan banggakan. Halo. Ya, ketong yel dulu Beta 5 hari kampanye di Liti, jadi kemarin terakhir di Nogoyong Suara Kaparu. Ya, jadi agak serak-serak. Kalau ya, ketong yel dulu. Kalau beta bateria BTN hari menang. Nomor urut 2, Bapak Mama jawab lanjutkan. Ulang. BTN hari menang. BTN hari menang. Nomor urut 2. Nomor 2. Ya, lanjut. Pasti lanjut. Nanti kalau bilang begini, orang yang lain-lain bilang kemoron Tuhan. Jadi kamu bilang pasti. Seluruh kejadian di bawah kolong langit ini Tuhan ada kasih tandanya. Lihatlah, daun ara mulai berguguran, itu berarti tanda musim kemarau sudah dekat. Lihatlah, awan hitam naik dari timur barat, itu berarti mau hujan. Itu tanda-tandanya. Sekarang ini tanda-tanda menang. Lihatlah BTN hari di depan. Hasil beta kasih tahu dorong supaya Bapak Mama dorong ini dan siapa saja bisa berargumentasi. Asal jangan baku melawang, minum sopi baru baku melawang, terakhir baku pukul. Itu orang begitu karena emosi otak supas-pas toh, terakhir otot yang bergerak. Jadi harus rasional. Yang pertama, kenapa mereka mesti menang? Ini hitung-hitungan manusia. Hasil kajian penelitian ilmiah, rasional akademik. Itu hasil survei. Hasil survei hari ini dari 3 kandidat, nomor 1, 2, dan 3. Nomor urut 2 ini 72%. Tepuk tangan dulu. Ya, 72% orang bilang elektabilitasnya, elektoralnya. 72 berarti yang 2 ini bagi berapa? Bagi 28%. Bisa bagi rata, bisa bagi takaruan, tapi dong pembagian hanya 28%. Itu ada kesempatan menang atau tidak? Tidak. Mau ada pada pilihan yang kalah kah pilihan yang menang? Menang. Orang Lakor ini banyak kali rasa kalah juga. Mau ada rasa menang 2 kali, tapi ada rasa kalah juga beberapa kali lain. Jadi mesti hati-hati dalam menentukan pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi beta Pung Adinele bilang itu dukungan partai politik. Pasangan yang lain itu 3 partai. 3 partai yang sempung kursi, 3 partai yang ada kursi. 3 partai yang pung kursi ini jumlahnya 8. Sementara 6 partai di sini ini punya kursi 12. Yang tadi sudah dibilang. 12 dan 8 itu besar mana? 12. 12, 6 dengan 3 itu besar mana? 6. 9 dengan 3 itu banyak mana? 9. Begini hitungnya. Kalau satu partai punya pengurus di desa yang disebut ranting, 7 orang saja. Katakanlah satu ranting di setiap desa ada 7 orang. 3 partai punya di desa itu berapa? 3 kali 7 berapa? 21 orang. Tambah istri atau suami berarti 42 orang. Nah, kalau sekarang 9 partai, 9 kali 7 berapa? Ada yang bisa kali-kali cepat keseng? 63. 63 kali 2 berapa? 126. Jadi dong punya ada 42 orang, ketumpung ada 126. Itu menang banyak ke menang sedikit? Banyak.
Sekarang dari sisi kekeluargaan. Hari ini kan calon bupati 33 dari Kisar toh. Calon wakil bupati 33 dari mana? Dari Babar. Kemarin di Babar itu 2 calon bupati keroyok calon wakil bupati. Menang mana? Menang wakil bupati. Itu 2 calon bupati. Orang biasa bilang mau pilih bupati kan pilih wakil. Ternyata orang Babar cerdas. Pilih wakil. Karena dong sudah tahu pilih dong 2 yang bupati juga kalah. Akhirnya menang. Saat ini 2 wakil keroyok wakil bupati calon. Menang kah kalah? Menang besar lah boleh. Menang tambah karena mereka cerdas. Sekarang di Kisar, supaya jangan bawa isu yang bohong-bohong datang pertibu beta saudara di kampung-kampung ini karena jauh toh. Untung baik sekarang ada medsos. Jadi bisa dipantau kalau yang bisa IT. Tapi bisa juga terprovokasi atau terpengaruh karena isu bohong. Model begini ya. Kalau di Kisar ada juga 3 calon bupati. Tetapi yang satunya bupati calon. Kembangkan cerita di mana-mana bilang ketong ini basudara. Lah kalau basudara meskipun saudara ada duduki, datang calon lain mau rampas akan itu kira-kira saudara yang baik ke suara terbaik. Itu saudara baik ke saudara yang terbaik. Terbaik. Masa sudah mengaku saudara dan betul-betul saudara. Nah saudara ada duduk di sini bukan kasih kuat kursi ini supaya duduk, datang goyang akan sendiri. Itu baik yang terbaik sekali lagi. Tapi sudahlah. Dalam dunia politik, apalagi perpolitikan di Indonesia itu hak politik diatur oleh undang-undang. Jadi silakan sekarang sudah ada dalam kancah pertarungan, tapi kalah pasti. Itu hitungannya. Hitungan dari sisi primordialis tradisional, jumlah pemilih, yang hubungan saudara. Tadi kan rasional itu, dukungan partai politik, mereka incumbent, petahana itu dia duduk manis saja tidak bergerak, paling sedikit ada dukungannya 25% dari jumlah pemilih sah yang nanti ada di Maluku Barat Daya. Paling sedikit. Berarti bisa 30, bisa 40, itu posisi petahana. Lah kalau yang baru calon ini pun ada berapa? 0% dukungannya. Hitungan dasar dengan 3 partai. Kalah semua yang tadi kita bilang supaya saya ngulang-ulang. Waktu cepat. Jadi hitungan primordialis. Beta dan Bapak Oyang ini, juga Bapak Ari tadi kita bilang, di Kisar itu ketemu saudara yang paling banyak. Yang saudara darah ini paling banyak keliling akan Kisar itu. Lalu dong mau menang dari mana? Dong bu saudara yang darah ini hitung dan jari saja mau orang. Oh saudara lakor ini tahulah peta di sana. Jadi kalau datang bicara begini tanya. Sekarang keton dengar dong ada kampanye bilang yang 72% hasil penelitian kah? Hasil survei itu hoax. Beta mau bilang per bapak mama Dora. Lembaga kajian ilmiah itu dia punya slogannya begini, semboyannya begini. Lembaga kami bisa saja berbuat kesalahan, tetapi tidak pernah berbuat kebohongan. Ingat baik-baik. Lembaga survei tidak bisa saja berbuat kesalahan karena salah mengambil sampel, salah wawancara orang dan lain-lain. Itu bisa bisa terjadi kesalahan. Tetapi tidak akan pernah bisa berbohong. Jadi dia bayar lebih besar juga tetap hasilnya begitu karena terbisa bohong. Dan hasil survei tidak bisa dibantah dengan cerita atau narasi. Jadi bilang bahwa nomor urut 2 pun hasil survei itu bohong. Itu dia bagian dari orang yang dungu. Yang kampanye model begitu itu orang bodoh, tidak paham apa-apa tentang hasil survei, tentang lembaga survei, dan tentang bantahan terhadap hasil survei. Bantahan hasil survei harus dengan survei, bukan bantahan dengan bicara-bicara.
memang kepanasan karena hasilnya besar, jadi silahkan dilawan, tapi bukan cara lawannya dengan kampanye. Itu salah sama sekali. Yang mengkampanyekan itu orang dungu. Nonton TV kan Rocky Gerung jaga bilang ini dungu toh, itu bagian dari orang dungu yang tidak paham apa-apa tentang survei dan hasilnya dan bagaimana membantah. Orang apa? Orang dungu. Bilang kuat. Orang apa? Dungu. Jadi kalau ada yang datang kampanye di sini nanti pada waktu berikutnya bilang begitu, bilang bapak dong ini dungu. Bilang siapa yang bilang? Bilang Melki Frans yang bilang di hadapan saudara-saudaranya di Lakor. Yang terakhir, kemarin itu tahun 2020 Lakor ini kan kecamatan, salah satu kecamatan kecil jumlah pemilihnya di masyarakat di Maluku Barat Daya. Itu yang tadi Neles bilang. Atau sejalan supaya Lakor ini mendapat prioritas utama sekalipun jumlah pemilihnya sedikit. Bupati wakil bupati ini dipilih oleh rakyat. Jadi kalau menang di mana, itu berarti rakyat mau beliau jadi bupati dan wakil bupati. Kalau kalah di mana, berarti rakyat di situ yang suka untuk jadi bupati, wakil bupati. Lalu kalau begitu, untuk mau suka bagaimana? Kau yang suka perpilihan untuk mau untuk masuk, untuk suka karena pemerintahan tidak melihat mata orang. Tapi secara manusiawi pasti juga rasa sedih. Kasihan beta pun saudara-saudara sana ternyata kan dosen mau beta, dosen setuju beta jadi bupati. Tapi dong minta lebih banyak dari orang yang menang lah, orang yang setuju lah. Nah, karena itu kemarin kan katong hasilnya begitu. Tetapi ada alasannya. Kenapa? Karena beta pun saudara Odi juga kan kemarin ada maju toh. Nah, jadi kalau Lakor sini satu kecamatan dari 1000 lebih suara itu dalam catatan pemilihan Bapak Odi dan pasangannya itu ada dapat sekitar 800-an suara. Pak Oyang dengan Bapak Ari atau BTN Ari ini dapat sekitar 400 plus. Jadi hampir setengah juga toh. Hari ini kan sengaja Bapak Odi toh. Sengaja Bapak Odi toh. Sengaja Bapak Odi toh. Kira-kira BTN Ari bagaimana di sini? Menang keseng. Menang banyak keseng. Harus dia tabale. Ya, kemarin 800 kali ini 1000 lebih sedikit lah 100 bagi-bagi ke Perdon sudah karena ada orang-orang partai lah itu. Ada juga yang pun saudara-saudara. Bisa keseng? Bisa. Dari sini kita kumandangkan kepada saudara-saudara yang ada di kampung-kampung lain yang tidak sempat hadir atau yang di sini juga ada sibuk atau yang di sini juga sudah terprovokasi, Bapak mau pun tanggung jawab. Sampaikan baik-baik. Narai Ali, mari ketoran rame dukung tuh. Katong Lakor susediki orang, mari katong kasih menang besar supaya program-program besar yang di Lakor juga ketika Bapak dong belum sampaikan lagi, baru pergi saja minta ketemu lupa tuh senyum-senyum bagaimana? Apa yang dong mau bilang lah? Kan begitu tuh. Jangan sampai CCTV tangkap tinggi saudara sini sudah bilang dong yang Bapak ada sibuk, jadi nanti sibuk karena begitu tadi. Dan itu normal sebagai manusia. Normal. Masa Bapak dosen suka beta suka Bapak dosen sekali. Ada suka juga tapi kadang-kadang suka munafik sedikit. Sebenarnya saya suka tapi dia terpaksa saya sudahlah. Begitu. Supaya tidak begitu yang model tadi. Lalu beta pun adik-adik nona nyong yang masih jujaro mengare orang pun bilang masih cowok dan cewek. Kalau yang ada pacaran juga cowok-cowok bilang per cewek mari. Katau nanti kawin ke depan ini kan juga ketemu butuh kehidupan, butuh apa, butuh ini toh. Mari kita rame-rame pilih bupati yang mau jadi ini supaya siapa tahu 5 tahun ini ketemu kesempatan mendapatkan sesuatu lebih baik daripada jika tidak memilih atau memilih yang kalah. Memilih yang lain itu pasti kalah karena hitungannya sudah bilang kalah.
Jadi kalau ada yang bantah, kasih hitung-hitungannya itu. Nah, lalu 12 kursi. 12 kursi, Bupati sendiri kursi PDIP itu 4. Pak Raymond Amtu ini ya, berdiri dulu ini beliau. Saat ini beliau anggota DPRD terpilih juga dari Babar. Babar 2 kursi. Leti Moalakor tambah Sermatang, Babar Damir ya. 1 kursi kan Pak As Tunai Ketua DPR. Pulau-Pulau Terselatan 1 kursi Pak Jauh Petrus. Undang-undang bilang 20% dari jumlah anggota DPRD sudah boleh punya tiket calon. Jadi kalau Bapak Oyang dan Bapak Ari ini mau berpikir tentang petahana sudah ada 20% plus, cukup dengan PDIP. 4 kursi sudah bisa calon. Tapi tidak mau dengan partai pengusung yang lebih banyak, partai pendukung juga banyak. Dan hasilnya 12 kursi. 12 kursi di DPRD sekaligus punya ketua DPRD. Jadi besok-besok misalnya Pak Bupati bilang, yang tadi ada minta-minta itu sila ada jalan, ada apa yang mau hotmix, mau selesai, lalu Bupati bilang bawa ke DPRD. Kalau mau harap 1 anggota neles saja bisa bikin apa terlalu DPRD, karena DPRD itu putusannya kolektif, kolegial. Ya. 12-8. Pak Bupati bilang beta mau hotmix dari sila sampai di Berwawan. Pak Bupati bilang Kadis, perindustrian perdagangan kurangi bawang yang masuk dari Kupang supaya mau membawang di Lakor sini, bisa diatur. Tidak ada yang tidak bisa diatur. Tapi mama-mama juga harus bawangnya cukup untuk melayani. Jangan sampai kasih putus terus bawang putus di sini orang maki bupati setengah mati. Iya toh? Mama dong cuma bisa 10 ton. Kabupaten ini cuma bisa makan 2 bulan. 10 ton itu sudah habis. Kupang dikasih stop. Lalu 10 bulan datang dari mana? Orang saya makan bawang lah Indo semua bateria. Bupati pun kerja ini pisah yang orang Lakor pun bawang terakhir. Kata saya makan bawang lah sudah. Jadi mesti pacu tambah. Maksudnya istilah pertanian bilang ekstensifikasi, perluas areal tanam. Ya, supaya produksinya sudah cukup. Bupati bisa perintah turun ke dinas teknisnya, ada hitung-hitungannya. Kalau hanya 10 ton, bisa berapa bulan? Berarti bulan yang lebihnya, silakan yang lain masuk. Bisa kah? Kan beta dengar begitu, katanya mamam di Lakor ada bersungut. Dompung bawang kalah saing dengan bawang dari Kupang. Lalu pasar di mana? Pasar di Somlaki. Kenapa saya bawa pikisan saja bawa Somlaki lah jauh-jauh itu? Jadi mesti begitu. Kalau mau tidak bisa putuskan satu kali, tapi dihitung frekuensinya. Sesuai dengan jumlah atau kapasitas produksi. Sekarang berapa ton? Sekarang ini produksi bawang di seluruh Lakor ini 1 tahun berapa ton? Belum hitung kah? Nanti paneles pun tugas itu hitung supaya kita main angka-angka, tidak main karena emosional, karena akibat dari ini nanti ada ini, kan begitu toh? Supaya semua diatur dengan baik. Itu soal bawang. Tadi beta ada sementara bilang 12 kursi. Supaya kalau bupati kasih itu bawa ke DPR, mau bikin ini, minta persetujuan DPR. 8 anggota DPR yang setuju, 12 setuju. Kamu orang ke itu kepala di batu sampai kepala ancur-ancur tetap jalan. Begitu, jangan sampai bupati bilang mau bikin jalan di Sila, DPR yang melawan dari Kisar, di Sila sampai sana itu berapa banyak kendaraan yang jalan setiap harinya. Karena ada hitung-hitungan rasionalnya. Kecamatan di MBD ini bukan cuma ada di Lakor. Leti nanti bilang lain, Leti begini lain, mau yang belum terlihat nanti begitu lain, di Babar juga begitu, ribet pembahasan DPRD. Tapi karena 12 kursi ini dukung bupati, ketua DPR-nya bupati punya langsung, ketua DPR ya kita votingnya, yang setuju jalan mana? 12 berdiri. Yang tidak setuju mana? 8 berdiri. Keputusan jatuh sudah mau 12 yang
menang. Berarti apa yang diusulkan oleh masyarakat Lakor, yang dilanjutkan oleh Pak Bupati untuk dianggarkan, jalan. Nah, juga ada apalah, ada pastori ya. Nah, semua pasti diperhatikan. Tapi ini musiknya, jadi jangan lupa. Pilih nomor Veterinari. Lupa bagaimana. Veterinari menang. Veterinari nomor urut 2. Ya, baik, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus mendengar apa yang kita bicara. Jangan lupa tadi pesan-pesan, sampaikan ke Pak Saudara yang nomor 2 veterinari Lanjutkan. nomor 2 Menang. kayaknya saya kampanye lah pulang sudah menang. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati, calon Wakil Bupati 2024-2029. Yang kita hormati pimpinan-pimpinan partai politik tadi disampaikan. Ini saya sampaikan satu lain. Ada 6 partai politik pengusung: PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKB, PAN, dan Perindo. Kemudian ada 3 partai pengusung pendukung, yaitu PSI, Garuda, dan Gelora. Ada 9 partai. Yang kita hormati dan kita kasihi, kita bukan laki-laki yang tadi bicara cukup kita, Pak Gibran. Yang kita hormati, kasihi, dan banggakan Ibu Pendeta, terima kasih. Doa paling pendek tapi penuh dengan makna. Biasa kalau doa panjang-panjang marah-marah, makanya Ibu Pendeta sudah marah-marah. Makanya serahkan dari permulaan pertanyaan dan air dalam nama Yesus. Amin. Selesai. Itu doa yang lengkap. Hari ini datang di sini. Kalau dulu 2020 kita buka di ICA, para pejalan di sini semua. Tapi hari ini, padahal kita datang di sini, setiap datang di Lakor pasti ICA siapkan suskon dan partai teman. Tiba-tiba pilkada bikin disepakati kita di sini bisa lewat naik, putar lewat tamu. Tapi hari ini ternyata kita datang, pintu muka, pintu samping, pintu belakang semua kita buka. Betul kan? Berarti orang Lakor buka pintu, buka jendela, buka seluruh pintu jalan dan pintu rumah untuk pasangan Benyamin Anies. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beta dan Bapak Ali menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Pulau Lakor yang telah memberikan dukungan kepada kami berdua pada tahun 2020. Walaupun tidak menang, tetapi ada 400 lebih pemilih yang telah memberikan dukungan kepada kami di Pulau Lakor. Sebagai tanda bahwa orang Lakor juga ada memberikan dukungan kepada Keton 2. Keton juga paham bahwa Keton pun saudara Odi agak maju, jadi pasti bagi-bagi. Jadi Bapak dong kasih lebih banyak di Odi, kasih sedikit di Beta, tapi sedikit itu berguna untuk menambah yang lain, lalu Keton jadi pemenang tahun 2020. Hari ini Keton 2 datang lain. Biasa pasangan itu cerai ganti. Tapi Keton 2 pasangan yang setia, suami yang setia dan istri yang setia. Dari awal sampai akhir. Keton 2 maju bersama-sama periode pertama, periode kedua juga maju bersama-sama. Kalau mau cek, kata orang tukang parlete kasih itu cek di situ pertama itu. Kalau tukang parlete kan pasti Bapak Wakil sudah lain, Beta sudah lain, berarti kan pasti ada masalah. Lain ada tipu lain kah, lain ada parlete lain. Tapi ternyata tidak. Beta saya bisa bicara banyak-banyak. Kebetulan Beta juga sekolah untuk tidak banyak bicara, lebih banyak kerja daripada bicara. Jadi nanti Beta sampaikan yang utama-utama saja. Yang pertama bahwa Ketua minta maaf bahwa aturnya pemerintahan ini harus 5 tahun, harusnya berakhir tahun 2026. Ketua 2 dilantik tanggal 26 April 2021. Jadi 2021 sampai 2026. Tetapi tiba-tiba pemerintah pusat merubah, membuat undang-undang dan
Pilkada harus dilaksanakan 2024. Berarti ketun tak potong 1 tahun lebih. Kemudian lagi, pada saat ketun dilantik, COVID ada, hantam ketun ada duduk bakurun dalam rumah semua, sehingga pembangunan tidak bisa maksimal dilaksanakan. Tapi dengan 1,5 tahun sampai kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun itu, ketun dua juga tahu diri bahwa suara yang rakyat sudah berikan itu menjadi tanggung jawab dan beban ketun dua harus dilaksanakan apapun resikonya. Belum banyak ketun lakukan, hanya baru jalan sedikit di Pulau Lakon. Ada hotmix sedikit masuk dari Lonotuara menuju ke Teliti. Belum selesai, masih banyak lagi. Tetapi di Sermatan jalan Pulau karena di Lakon jalan sudah ada, tinggal aspal. Saudara-saudara kita di Sermata, di Damer, di Romang, di Pulau Dai, Daura itu belum ada jalan. Dulu hanya ada jalan di Sermata itu dari lelang Mahaleta, kemudian lelang Rongkisar dan lelang Elo. Sisanya belum ada. Padahal ada kampung banyak di sebelah utara. Dengan waktu yang terbatas itu kita berhasil menyelesaikan jalan dari Mahaleta tembus sampai di Regoha, dan dari Regoha masuk ke Batu Gajah. Batu Gajah juga sudah ada jalan yang masuk sampai di Lelang, sehingga jalan di Lakon praktis hampir selesai. Tinggal 1 potong lagi tahun ini, mudah-mudahan bisa dikerjakan selesai dari Rondara menuju ke Gerwani. Maka seluruh jalan Lakon sudah selesai, tinggal kapan ketok aspal. Mohon maaf. Kemudian di Pulau Damer, dulu setiap tahun pasti ada orang celaka, karena setiap ombak lewat Tanjung Ili pasti ada yang tenggelam, dan tiap tahun kita keluarkan anggaran untuk cari orang hilang di Tanjung Ili maupun di Tanjung Beban. Tapi hari ini puji Tuhan bahwa dengan waktu yang pendek itu kita bisa membangun jalan dan jembatan dari Batu Merah di Ketumpu Saudara Rito kampung itu sampai di Mulur, hari ini sudah tembus. Jembatan 2 buah yang dulunya dibangun dan tidak selesai, kita juga sudah selesaikan jembatan ke Mulur dan jembatan Bebar Kumur yang dalam tahun ini kita selesai. Kemudian di Pulau Romang juga kita membangun jembatan di Rungkuda untuk menghubungkan jalan dari Hiwar menuju Jerusu, dan aspal sedikit untuk pengerasan karena turunannya agak tajam. Pulau Dai selama Indonesia merdeka tidak pernah ada jalan 1 cm pun di Pulau Dai. Tapi hari ini, tahun lalu kita sudah membangun jalan dari Hertuti menuju Cinerusi. Bapak Lumpung nama tuh kan tadi ada mana di situ. Nah, itu. Dan tahun ini juga kita lanjutkan ke Lewa, hanya ada 3 desa di sana. Di Daura juga kita bangun jalan. Di Marsela jalan lingkar pulau sudah selesai, kita perbaiki MOA, kita bangun jalan hotmix. Ada yang bilang, Bupati ini sembakin apa-apa mau, yang bicara apa, tapi Bapak numpik list, su jalan pantan ya. Susah pakai jalan berlubang-berlubang, saya makan abu lain, saya bersyukur. Bapak non sampai di tiap orang ada ruko besar, nah itu puluhan miliar bangun. Kalau saya bangunkan barang yang ada toh, nah, masih kurang banyak. Di Pulau Leti ketembang jalan tembus dari Tutuaru menuju Lurel, sehingga Lingkar Leti terbuka. Lakor jalan suada, tinggal aspal. Yang lain-lain kita bikin hampir sama supaya periode berikut ini kalau Tuhan berkenan dan dukung rakyat kita aspal semua. Setuju Kak? Nah, kemudian tadi Pak Meki sudah sampaikan juga, kita jangan bicara visi misi terlalu banyak. Kalau visi misi panjang-panjang nanti Bapak dong bingung. Jadi kita sampaikan yang langsung connect ke Pulau Lakon. Mau tingkatkan kesejahteraan rakyat, itu satu-satunya dengan modal yang rakyat punya. Kalau dia nelayan, kita bantu dia nelayan. Kalau dia petani, kita harus bantu dia petani. Dan orang Lakor menanam bawang. Masalahnya adalah yang pertama air. Air belum cukup toh, jaringannya belum sampai ya, belum lengkap ya. Kemudian kalau dengan BB yang ada,
hanya baru katakanlah menghasilkan 2-3 ton. Masih kurang untuk bisa menutup stok pasar di Yakut. Yang tadi Pak Megi bilang, kalau stoknya sudah besar dari Lakor, Bupati bisa kasih stok yang lain, tidak boleh masuk. Jual dulu itu bawang Lakor dulu. Maka nanti ke depan Ketong akan membuat bedeng tambah banyak. Dulu di Yamluli beta kesempatan mewakil dengan Maitua yang datang panen raya di Yamluli. Mudah-mudahan nanti di Werwawan di semua tempat di Lakor di mana ada tanah bawang kita bikin bedeng. Karena dulu orang tua bikin kan lutur batu. Habis lutur batu, musim hujan datang, tanah tinggi lagi, nanti mau tanam bawang harus cari tanah lagi. Kalau dia pakai bedeng kan bisa pakai 2-3 kali. Tinggal Ketong cari lagi tambahan pupuk toh, naik kerbau kah, naik kuda kah, untuk tambah. Ini apa untuk meningkatkan produksi bawang yang disebut tadi ekstensifikasi. Tanah yang tadinya 1 hektar itu jadi 10 hektar sehingga hasilnya lebih banyak. Kemudian lewat BUMDes dan lewat perusahaan daerah kita akan dorong untuk bawang Lakor tidak hanya dijual mentah. Mama-mama sekarang yang itu dong suka ngolah ini bawang karena takut mata pedi. Kalau begitu Ketong bantu dong lagi irisakan sekali, Ketong goreng sekali, bikin packing bagus-bagus, lalu dijual di Moa, dijual di mana-mana. Besok-besok Bupati mau jalan juga bisa bawa sebagai oleh-oleh. Ini bawang Lakor, bawang kering, bawang goreng, 1 pak, 1 kilo kah, setengah kilo kah, 4 kilo kah. Sehingga karena bawang Lakor ini dia kecil tapi wangi. Nah kalau dia dibikin bawang goreng harganya pasti naik. Dan kita semungkin bebankan itu ke Bapak Mama. Harus ada perusahaan yang menyelesaikan ini. Apakah BUMDes atau perusahaan daerah yang membantu ini. Air bersih utama karena mau buka kebun bagaimana kalau airnya tidak. Yang berikut kita pastikan bahwa biaya transportasi di sini kan masih mahal ya. Nah speedboat kita kira hitung kepala padahal hitung borong, charter. Jadi kalau 1 orang naik sendiri bayar 400.000. 6 orang naik bagi-bagi. Nah kalau 1 orang 400.000 gaji PNS habis memang. Bapak Ibu guru susah bisa pilih mau naik. Tinggi balik saya makan lah. Nah, kita akan cari jalan untuk menyelesaikan transportasi Lakor ini. Mudah-mudahan kemarin. Kemudian jalan sila. Tadi beta dari Moa, tadi sebelum di rumah, Bapak sampaikan beta bilang saya beta di Moa itu Sulia. Waktu dulu di pelabuhan itu beta bilang nah, ini barang kan sebenarnya saya perlu juga beta naik speed sampai di Werwawan. Sampai saja di sila, lah naik oto saja lah datang di Werwawan saja kan sudah enak. Nah, tapi karena jalannya belum bikin, maka Ketong bisa Ketong harus datang di sini. Ke depan kita pastikan kita bangun jalan di Lakor ini termasuk jalan sila. Setuju ya? Ini kita habis bilang langsung mencatat. Ajudan langsung catat. Ada 12 DPRD. Jadi kalau Bupati sudah bilang kanan, 12 langsung kanan. 8 yang lain bilang kiri, suruh dong lari sini di laut. Kita lewat ini jalan ini. Suruh dong jalan sini laut. Dan begitu. Karena pas kita menghadap begini jadi kalau kanan masuk di pulau, kiri berenang, begitu. Kebutuhan itu yang perlu. Selain itu, saya juga perlu sampaikan bahwa pemerintah daerah juga memberikan beasiswa salapin yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat Lakor atau karena orang tak malu hati sah. Karena orang bilang ini kemarin kata saya pilih 2 lah. Atau mau minta beasiswa nanti untuk kasih, padahal Bupati tidak akan melihat. Kalau untuk kemajuan Maluku Barat Daya, untuk peningkatan sumber daya manusia, beta terus terang tidak akan lihat itu. Dia pilih beta kasih, tapi anaknya mau sekolah dokter, mau sekolah perawat, mau sekolah bidan, bikin proposal tes lulus, bikin proposal kita kasih beasiswa. Langsung otomatis dikasih beasiswa. Yang penting kasih ya, kasih itu. Kemudian kadang-kadang juga begini,
Ataupun masyarakat kan tahu kata bahas APBD itu kapan. Sehingga sudah habis bahas APBD bulan November, Desember, baru Januari dong bawa proposal. Minta bulan depan, dan bisa lain. Jadi mesti datang bulan-bulan tua begini. Oktober, nah itu datang Bapak, tolong dulu. Maka dibahas nanti di DPT, Januari, Februari itu bisa uangnya keluar. Begitupun bantuan kepada gereja, bantuan kepada pembangunan pastori, pembangunan gereja, itu juga sama. Proposalnya itu kalau bisa bulan-bulan Juni ke Juli tugas masuk, supaya nanti kan dibahas anggarannya itu di DPRD, disetujui tahun depan baru dikasih uang. Pendeta ya, supaya bapak mama jangan marah. Biasa bukan pendeta yang marah, panitia yang marah-marah. Ketua panitia sudah termarah, bapak ini betul datang minta cepat-cepat ini sebisa. Termasuk di gereja-gereja itu kita juga bantu kalau sistemnya sudah baik lagi. Nanti ibu pendeta khotbah orang cendeng karena sistemnya jelek. Kita bantu sistem keyboard supaya orang latihan menyanyi banyak-banyak di gereja semua otak lurus semua. Lebih banyak datang di gereja otak lurus. Walaupun pulang dengan shopping ini mirip, tapi otak tetap lurus. Nah, saya kira itu hal-hal utama yang ingin ketua sampaikan. Tawaran program. Kita senjata bicara orang pun terbaik. Biar orang lain bicara ketua pun terbaik sudah. Orang ingin supaya Wayan Noah cepat masuk penjara, silakan. Biarkan saja. Orang ingin supaya Wayan Noah cepat mati. Mungkin lo minta begitu lain. Susah yang kuat bang pukul ini sumpah saya balas sudah tahu. Betul kan saya? Kalau ketemu dua bang pukul ini ada yang laki-laki. Kalau bang pukul kekuatan sama, itu pasti bang pukul normal sambil tertawa ketemu bang pukul. Tapi kalau yang satu besar satu yang kecil ini, pasti yang kecil pikir kami yang kali ini pasti. Sumpah dia udah mati saja boleh. Sumpah dia mati saja. Kalau saya pilih tete. Ambil lagi aja foto lebih ketujuh dia saya dia rubuh boleh mau tete dong sambal kasih hadiah sebarang. Karena ketua sama-sama kita hidup di kampung siram sopi dari umur 3 tahun kelas 3 kita siram sopi pada orang tua ini. Biasa yang lain lagi siram sopi itu ilmu banyak toh. Kadang-kadang ilmu yang baik-baik, ilmu terbaik juga ada hafalan lain. Jadi kadang-kadang orang bilang orang itu tuh dong kalau begitu duduk di rumah tua terus lama-lama udah suami kan begitu. Padahal saya suami juga, cuma karena tahu cerita, tahu akan pun tuturan saja. Kita kira itu yang kita bisa sampaikan. Ada kurang lebih mungkin kasih waktu para tolong bicara serikat satu ke dua pertanyaan toh supaya